Halo semua, kembali lagi dengan saya dan juga Frater, tapi ini di sesi yang berbeda. Karena apa Frater? Kita memulai tayangan kali ini dengan fakta menarik. Fakta. Bahwa Komunalian ternyata tidak hanya menghasilkan 2 film pendek Dan satu konten video. satu konten video. Kali ini kita Melainkan hadir dalam S-Log S-Log, Sinema lewat obrolan dan Gema Anjay. Ini adalah obrolan-obrolan mengenai sinema yang dibungkus dengan podcast. Bukan itu? Bukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Seperti itu. Dan kali ini spesial kita bersama dengan Mas Ojing dan Marcel. Lalu Mas Ojing, Marcel. Halo. Ini 2 orang, satu di depan dan satu di belakang Adori. Film perdana debutannya Komunalian. Asik. Kita mulai dengan pertanyaan menarik. Silakan, Frater. Ya kali nggak kita sapa ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Itu dong, basa-basi dulu dong. Sehat-sehat. Saya minum dulu karena ngelak dari sore tadi. Enak tadi Mas, enak tadi. Wah, enak banget. Berarti buat yang belum tahu. Karena aku penyuka manis ini memang tidak manis ya. Oke, kopi Aduh, yang... karena dia penyuka. Nah. Ya, datang. Karena dia penyuka manis, Ini enak. dia tidak manis. Karena tidak manis. Nah, ini seperti isi adalah kosong adalah isi. Aduh. Kalau ini kosong beneran Ya, ini kosong. penuh filosofi ya Mas Ojing nih ya. Tapi kan sudah dimulai masa kita nggak sebut-sebut. Jadi Mas Ojing, ini info menarik Mas Ojing. Jadi Mas yang kopi yang Mas Ojing dan Marcel minum itu ini adalah kopi lokal Pret asli Klaten dari Ndeles. Namanya adalah Clouds Coffee. BTW kita nggak ada ini. Tolong Marcel Ya, ada. yang Marcel ada Ini nih. Clouds. Nah, Clouds Coffee. Ini adalah kopi ada di kaki Merapi. Jauh-jauh dari kaki Merapi untuk kita minum. Ada di sini. Jadi buat teman-teman kalau lagi di daerah Ndeles, wisata alam, jangan lupa mampir ke Clouds Coffee karena di sana bisa ngopi sambil melihat view Merapi. Yes, nikmati Merapi dengan kopi. Itu dia. Bisa menjadi tagline buat founder Clouds. Siapa tahu. Ulangi. Clouds Coffee. Nikmati Merapi dengan kopi. Begitu. Ah. Silakan dinikmati Mas Ojeng Marcel. Oke, dengan ditemani kopi nih. Adori itu kalau dibandingkan dengan semua karya yang dihasilkan Komunalian, itu kata orang. Itu termasuk yang paling berat. Tidak begitu mudah untuk diterima. Betul. Kita tahu Adori itu hanya berjalan di satu Set lokasi, waktunya juga berjalan dalam satu kali jalan, tidak ada adegan-adegan tambahan. Maksudnya apa tuh? Satu tokoh, satu tempat, Kita satu ke waktu. ini ya, ke writernya. Maksudnya apa Dan tuh? sutradaranya. Gimana Mas Marcel? Wah, menarik juga ya. Kenapa harus berjalan dalam satu waktu dulu ya? Ya. Salah satu waktu itu pengen berusaha menarik apa ya? Realisme. Oke. Jadi ketidakputusan antara waktu yang berjalan di film dengan waktu penonton itu tidak apa ya, kayak sinkron aja gitu. Jadi ketika mereka duduk menonton, mereka juga merasa ikut hadir dalam kapal adorasinya. Kalau film-film lain kan semesta film bisa bergerak, waktunya itu bisa berjalan sendiri. Di film udah jalan berapa hari, tapi kita nonton kan mungkin sejam, 1,5 jam, 2 jam gitu. Nah ini pengen coba untuk gimana kalau berjalannya waktu di film sama realitas penonton tuh kawin gitu. Jadi emang beneran apa ya, penonton ikut turut serta hadir di kapal adorasi. Lalu soal satu karakter, pengen ini sih apa, karena saya pribadi nggak suka banyak pemain dan sering kali bermain dalam apa ya, ruang intim karakter. Jadi menarik satu pemain aja itu biar penonton nggak bingung berkenalan dengan banyak tokoh, lalu juga bisa mendalami batin si karakter ini karena kan hanya satu gitu. Itu sih. Itu kalau dari sisi Marcel ini kan director dan writer nih. Ya, betul. Mungkin kalau dari sisi produser akan beda. Satu pemain itu ya ngirit bos, dikira kita ini punya anggaran ya. Tapi kita klarifikasi dulu sama pemain. kita klarifikasi gesernya dan Oke. dengan segala idealisme tadi, dengan segala maksud tadi, piye nih Mas? Satu orang, satu tempat, satu waktu, dengan segala macam hal yang bukan diisi oleh kata-kata, tapi oleh tangis dan air mata. Ih, Mas. Jam biru sih. Kata-katamu menarik. Nek
persiapannya cuma 1 minggu, film itu berat buat saya. Karena waktu menulis naskah pun, jadi Marcel itu selalu ngobrol dengan saya. Misalnya, Mas aku udah cerita Mas, filmnya masih cidok gitu loh. Akhirnya kita mulai berdiskusi tentang naskah itu sejak kapan misalnya? Sejak September 2025. Jadi bagaimana kita membangun sebuah karakternya itu pelan-pelan gitu loh. Karena saya merasa karakter tokoh ini sangat berat ya. Karena bagaimana si tokoh itu menampilkan sesuatu yang dalam dan diangkat keluar gitu loh. Dan saya bilang ini abot sel dan itu tidak mungkin diulang-ulang terus gitu loh. Makanya pelan-pelan saya mencoba menggali. Dan mungkin teman-teman waktu take di dalam bagaimana saya menyiapkan untuk masuk di karakter itu dengan waktu yang cukup lama. Jadi sesuatu yang belum pernah saya alami tapi seolah-olah tidak jauh dari pengalaman saya. Akhirnya saya meng-create dengan dibantu Marcel untuk memunculkan kedalaman ke permukaan dan seolah-olah penonton ngerasake apa yang saya rasakan di dalam tokoh itu. Tokohnya siapa sih lali aku? Pak Yanto. Yanto itu. Bagaimana Yanto itu bisa ditangkap rasanya oleh penonton dalam hal ini umat GMA karena film ini menjadi bahan untuk renungan di Kongres Ekaristi GMA tahun 2025. Dan menarik saya ketika ada peran berat seperti ini itu tantangan sebagai aktor untuk mengeksplorasi banyak sekali dan jadi sulit itu akan menjadi mudah ketika memang dimulai dari pelan-pelan dari awal terus dari mulai kita membangun karakternya, gesturnya dan mungkin yang akan lebih memudahkan itu karena sang sutradara Marcel itu membebaskan saya untuk masalah blocking, terus masalah ekspresi, pokoknya mengalir saja. Dan itu memang karakter yang paling berat buat saya ketika saya sebagai aktor film ya main dewi harus ditangkap oleh penonton atau umat dengan kedalaman yang luar biasa gitu. Dan biasanya memang nyelam 5 meter ini 100 meter. Itu yang saya rasakan ya. Saya rasa itu dulu ya mungkin yang bisa saya ungkapkan. Mungkin dari Frater atau Satria tanya apa nanti bisa saya jawab ya. Karena nek nyeritakake malah kok sing ngobrol mengaku kok. Tapi memang suara juga enak diterima. Jadi di satu sisi kita menangkap isi, yang kedua kita menikmati suara Mas Oji. Bener, enak banget tapi. Asik. Tapi itu belum lebih jauh lagi Mas. Kita tadi kan sudah sudah diucapkan nama Yanto, Pak Yanto tadi. Mungkin buat penonton atau yang belum nonton, mungkin bisa diceritakan Pak Yanto itu sebenarnya siapa sih kok sampai masuk ruangan durasi nangis-nangis itu emangnya kenapa Pak Yanto ini? Yanto itu masa mudanya orang yang nakal. Kalau Jawa ini beling. Dia menikah secara Katolik. Karena kenakalannya, karena petualangannya, dia itu sudah menemukan sosok perempuan yang luar biasa. Sudah menemukan kebahagiaan saat itu dengan satu anak perempuan. Tapi ditinggal pergi karena jiwanya itu selalu pengen sesuatu yang baru. Jadi dia tidak mensyukuri apa yang diperoleh saat itu. Menjadi seorang suami, terus punya pasangan yang baik, seorang yang taat pada Tuhan dan aktif gereja, anak yang mungil dan menarik. Tapi karena jiwanya itu punya jiwa petualangan dan sudah bermasalah dari awalnya, jadi sesuatu yang baik malah membuat dia itu tidak nyaman. Akhirnya kesana kemari dan ujung-ujungnya ketika anak itu butuh sosok seorang ayah,
dia malah asik dengan kehidupan pribadinya yang dianggap dia itu menyenangkan. Oke. Ya mungkin kalau dalam Jawa itu molimo itu loh. Dan mungkin dia 3 yang bisa membuat dia itu nyaman, senang, dan membahagiakan versi Yanto. Dia belum berpikir dan bahkan tidak berpikir bahwa sikapnya itu membuat dia itu menyakiti si pasangannya dan si anak dan saat itu masih usia-usia 9 sampai 10 tahun gitu loh. Nah, Yanto itu bukan seorang yang aktif di gereja. Bukan seorang yang misa harian. Oke. Tapi dia seorang sing wong Katolik sing nek gelem nang gereja nek gelem rapopo gitu loh. Makanya penyesalan itu adalah ketika itu dia mendapatkan kabar bahwa anaknya meninggal itu dari orang lain ketika si anak itu sudah dimakamkan. Karena kan Yanto itu kan terus ditinggalkan istrinya karena dia asik dengan perempuan pilihannya, perempuan yang lain gitu. Nah dari situ penyesalan itu adalah dia baru tersentuh itu ketika menyadari bahwa oh selama ini karena saya, karena kebingungannya, karena penyesalannya dia itu tersentuh itu. Dan dalam pikiran Yanto itu misalnya aku tidak seperti itu, mungkin anakku tidak meninggal gitu loh. Bahkan aku masih sama istriku yang begitu setia dan baik pada aku gitu loh. Karena terlanjur bingung. Awalnya dia tuh tidak ingin ke adorasi, cuma pernah ke adorasi. Dalam kekalutannya, dalam kebingungannya, dia datang ke adorasi dengan kebingungan. Lah kok neng gini? Akhirnya karena dia tidak tahu harus pergi ke siapa atau harus sharing ke siapa, akhirnya dia sharing kepada Tuhan di dalam kapel adorasi. Karena dia itu bukan seorang aktivis gereja dan mungkin yang diapal itu cuma doa sembah bekti. Makanya di dalam film itu yang diucapin meng sembah bekti karo nduk. Karena penyesalan yang luar biasa. Nah, bagaimana sesuatu yang kejadian seperti itu Yanto itu di karakter bisa menampilkan sesuatu luka batin yang luar biasa, penyesalan yang luar biasa dalam suatu adegan yang mungkin bisa dilihat di film Adore. Oke. Saya sebagai pemain nek ndelok nyesek sendiri gitu. Dan bagus sih. Emang bagus. Ya. Dan untung tidak dipraktekkan dalam dunia nyata sih. Buat yang belum pernah nonton Adore, tonton dulu baru bisa tahu guyonannya. Kalau dipraktekkan di dunia nyata repot. Tapi yang jelas gini bahwa si sutradara ini dan penulisnya sangat membantu saya. Karena bahwa kita tidak ada reading secara jadwal ya, tapi selalu sharing dan kadang di rumah saya, kadang kita di gereja untuk membangun atau membedah sebuah karakter yang harus bagaimana pase gitu loh. Luar biasa buat Marcel Flatvanio ini ya. Tapi ini yang memang kita nggak temukan di filmnya, nggak kita temukan di layar kaca ketika nonton filmnya. Itulah gunanya S-Log, ya kan? Ini Dan tadi yang benar itu adalah bahwa meskipun tadi kita di awal tuh memulai pembicaraan kita dengan semuanya tuh serba satu, termasuk tokohnya hanya satu. Tapi ketika kita tadi dengar dari Mas Ocing bahwa Yanto itu tidak benar-benar sendirian. Iya. Kisah hidupnya dibentuk oleh anaknya dan pastinya tidak hanya mereka berdua dalam film itu. Maka sebenarnya kita mau buka nih, karena tidak semua orang tahu. Sebenarnya ada siapa aja sih di film itu? Kita ke Marcel. Tentu tidak hanya Mas Yanto. Pak Yanto, sorry Mas Yanto. Gimana Sel? Kalau seandainya mau menyinggung soal tadi bahwa bagaimana kehidupan Yanto dibentuk oleh keluarga kecilnya, ya berarti di luar itu ada andil istri dan anaknya yang bernama Gadis. Oke. Membentuk bagaimana akhirnya Yanto bisa mengambil pilihan untuk pada akhirnya datang ke kapel adorasi. Tapi selebihnya itu memang ada karakter-karakter lain yang berusaha untuk disimbolkan. Ada kapel adorasi. Oke. Itu muncul itu adalah Karakter. muncul pertama kali
dia bersuara pertama kali prolog di depan itu. Lalu ada ini Sakramen Maha Kudus. Oke. Sakramen Maha Kudus. Lalu sebagai ini ya simbol representatif Tuhan yang hadir dan berkarya dalam kehidupan Yanto spesifik. Lalu juga ada monstran. Oke. Soal bagaimana pilihan Yanto berdoa adalah sembah bekti, maka Bunda Maria hadir sebagai sang monstran hidup. Tapi kali ini disimbolkan dengan beneran literal monstran yang mengandung sang putra. Monstran mengandung Sakramen Maha Kudus. Lalu juga ada kalau teman-teman semua menonton ada kaki-kaki sekilas muncul sebagai jejak duka Yanto mewakili kedukaannya terhadap anaknya gadis yang sudah meninggal begitu. Yang paling penting adalah penjelasan yang terakhir tentang kaki. Iya. Karena banyak orang mengira kaki itu entah ada yang ngira itu Yesus, lumayan ngira Yesus. Oh, ini ya. Orang setan. Liar sangat liar ya. Jadi kan nanti apakah saya kalau diadorasi itu akan menemukan kaki-kaki? Tapi boleh juga. Benar. Orang dengan kesederhanaannya mungkin bisa sampai ke situ. Dan ada beberapa kesan yang muncul dari film itu. Apa tuh? Kita sebut satu yang unik-unik selain beberapa yang memuji aktingnya tentang makna. Satu adalah horor aja. Oh iya. Bahkan ada vibes-nya kelam. Vibes-nya tuh horor. Bahkan ada Romo yang komennya kok horor sih? Oke. Itu disengaja atau tidak, atau orangnya yang nonton yang horor atau gimana? Iya. Gimana sih? Ini perlu dijelaskan. Soal horor disengaja. Oke. Kenapa pendekatannya harus horor? Karena balik lagi soal bagaimana penonton diharapkan untuk bisa mengerti, memahami, atau bahkan sekedar tahu dinamika batin Yanto yang mengorbit begitu jauh dari pusat rahmat. Anjay, saya nyolong khotbahnya Frater. Frater pernah ngotbahi saya soal ini. Jadi udah. soal bagaimana kita tidak pernah bisa benar-benar lepas dari kasih Tuhan. Kita tidak pernah bisa lepas dari karya tangan beliau. Jadi hanya perasaan teralienasi, begitu asing, begitu ngerasa tidak pantas, merasa kalah, dan kayak kisah anak bungsu yang pergi dari rumah terus malu untuk kembali pulang gitu. Dan selalu saya membayangkan, bahkan saya merasakan adalah soal bagaimana ngerinya untuk hidup di luar Tuhan gitu. Mengorbit begitu jauh, tidak punya kepastian hidup, tidak ada yang menopang, bahkan dan juga tidak punya wajah untuk kembali meminta tolong. Itu perasaan yang sangat mengerikan gitu. Karena bagaimanapun kan hidup berjalan dengan segala keimanan Katolik bahwa kita tidak hanya berdinamika dengan sesuatu yang dekat gitu, bahwa kita adalah bagian-bagian kecil dari sesuatu rancangan yang sangat luar biasa besar. Untuk jadi butiran debu dan terombang-ambing di semesta yang begitu besar gitu, rasanya kalau jauh dari sosok yang memang punya kuasa untuk menaungi semuanya, kok kayak ini ya nggak pasti ya, kok kayak gampang banget untuk hilang dan musnah gitu. Jadi perasaan ngeri itu yang akhirnya coba diimplementasikan dalam bentuk vibes-nya horor gitu. Itu yang coba dikejar. Terjawab sudah. Dan jadi akhirnya horor bukan sekedar horor, bukan karena kesalahan. Horor bukan sekedar horor. Iya, horor bukan sembarang horor. Cakep. Enggak, itu bukan pantun, Bang. Tapi itu mengkonfirmasi bahwa memang ada vibes itu ya dalam film ini, dan bukan sembarang karena untuk menakut-nakuti orang, bukan supaya orang itu punya image buruk horor pada kapel, tapi ya tadi sudah dijelaskan dengan segala macam hal. Yang kedua, tadi kan tentang horor. Yang kedua adalah banyak orang, dan ini banyak menjadikan pekerjaan ke saya sih, mungkin ke Romo juga ya sebenarnya.
puncak adegan, ya bukan puncak, tapi ya mungkin puncak emosi dalam adegan ini adalah, dalam film ini adalah adegan ketika Yanto yang diperankan Mas Ojing itu berguling-guling. Oke. Berguling-guling dan menangis-nangis. Banyak orang yang merasa tidak etis dan seterusnya. Tapi padahal itu membawa pesan tersendiri. Bagian ini, saya pengen umat juga ataupun siapapun yang menonton itu mendapat penjelasan bukan dari seorang Romo atau Frater, tapi dari pemainnya. Ketika orang merasa ini tidak etis, ketika orang merasa ini tuh mau adorasi ngono sih, nah, dari yang kata-kata lazim itu, ya. ya kan, mau adorasi ngono sih. Bisa jadi ruang adorasi gulang-guling. Nah, orang tenang ya, nangis, reflektif gitu ya. Jadi kalau saya menangkap itu adalah karena kapel adorasi adalah di situ ada tubuh Kristus, bahwa Kristus itu menampung semuanya. Baik itu orang baik, setengah baik, bahkan orang yang paling nakal sekalipun gitu loh. Jadi Tuhan tidak pernah menolak umatnya dengan segala karakter dan mungkin kebengalannya untuk datang kepadanya. Kembali lagi bahwa dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, mungkin kalau secara umum itu pasti akan mendukung anak sulung. Karena dia berbakti dan sebagainya, itu yang paling diutamakan. Nah, Tuhan itu tidak pernah menolak siapapun dengan segala latar belakang, ekspresi apapun untuk berkeluh kesah padanya. Karena yang selama ini itu adalah adorasi halus rapi, terus harus kusuk. Itu kan sesuatu yang berkembang dan selama ini yang dipraktekkan oleh umat dimanapun tempat dia tinggal atau di paroki manapun dia. Tapi paling tidak itu adalah bahwa Yanto di sini itu menangkap bahwa Tuhan itu akan menerima siapapun, apapun kesalahannya untuk diberikan, untuk dikeluh kesahkan kepadanya, supaya sesuatu yang ganjel di dalam hati itu bisa keluar. Nah, di dalam cerita ini adalah Yanto itu adalah karena kenakalan dan kebengalannya, dia tidak punya teman untuk sharing. Dan satu-satunya teman yang bisa diajak sharing adalah Tuhan dalam kapel adorasi. Jadi saya melihat bahwa Yanto ini adalah wujud dari yang mungkin berbeda, tapi adalah sebuah esensi dari kekuatan Tuhan untuk mengampuni dan menerima siapapun. Seperti dalam kisah anak yang hilang itu, bahwa itu sebagai sampah masyarakat, tapi kok bisa ditompo Gusti. Masa gulung-gulung kok ngono ditolak, kan nggak mungkin. Ya memang ini adalah sesuatu yang mendobrak kebiasaan, bahwa ya memang benar dan baik sih, neng adorasi harus pakai pakaian rapi, terus dengan skitma, itu benar. Tapi nek misalnya orang tidak punya teman, punya teman diskusi, teman curhat, tiba-tiba ingin meluapkan semuanya itu pada siapa kalau tidak pada Tuhan. Dan Tuhan itu menerima. Kan maha pengasih, maha pengampun. Masa wong kaya Yanto ora ditompo. Nah itu ingin menunjukkan bahwa kapel adorasi itu, mungkin Romo Cis pernah bilang bahwa apapun yang dilakukan neng adorasi itu sah. Dan Yanto itu karena niatnya adalah tidak ke adorasi, karena dorongan dari dalam, sesuatu yang tersirat mengajaknya untuk masuk dalam adorasi. Sehingga guling-guling itu tidak pernah dipikirkan, tidak pernah untuk direncanakan, itu mengalir begitu saja karena dorongan dari dalam. Rasa penyesalan yang luar biasa, ingin sambat sarut Tuhan, dan itu diwujudkan atau dinampakkan dalam kapel adorasi yang guling-guling, mungkin nangis yang sesenguan, atau apapun yang dilakukan Yanto di dalam kapel adorasi. Dan bagi saya biasa sih. Saya mencoba menarik bukan Yanto, nggak apa-apa. Karena Yanto itu tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Karena sesuatu yang dorongan dari dalam itu kadang tidak pernah disadari. Tapi ketika itu sudah meluap dengan kata-kata, dengan ungkapan, dengan bahasa tubuh,
akhirnya masalah tidak akan pernah selesai. Tapi minimal itu bisa mengurangi. Sekali lagi saya tegaskan, Tuhan itu menerima siapapun, apapun kondisinya, apapun ekspresinya, karena selalu dicintai. Meskipun kita sedikit banyak menjauh darinya. Tapi Tuhan selalu mendekatinya, selalu mencintainya dalam kondisi apapun, dan dalam kondisi dia mungkin tidak layak untuk dimaafkan secara manusiawi. Itu mungkin ya jawaban saya sebagai Yanto dan jawaban saya sebagai Ojing Sirharjo. Memerankan Yanto. Begitu. Kalau dari Frater sendiri gimana, Frater? Sudah terwakil. Uri ya nih. Sudah terwakil. Tapi sepakat ya. Tapi sepakat. Dan itu mengingatkan saya bahwa ada salah satu buku yang pernah ada di dunia ini. Apa? Judulnya adalah Berdoa dengan Jujur. Oke. Dan ini menjadi salah satu wajah yang bisa dilihat secara visual dan menjadi pelajaran buat semua orang yang nonton. Bahwa ini salah satu bentuk berdoa yang jujur itu. Orang mungkin bisa dengan rupa yang tenang, baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi ada juga yang bentuknya dengan penuh kejujuran. Ya kayak gini. Bahkan mojis tadi kan udah disebut mojis tuh. Bahkan Anda ketiduran di sana pun enggak apa-apa. Jadi itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, bagi orang-orang yang membutuhkan ketenangan dalam berdoa. Ini dia. Ini dia. Ini mau masuk ke mana ini? Kok saya lupa tadi David. Bagi orang-orang yang butuh ketenangan dalam doa. Oke. Dalam sesembahan kepada sakramen Maha Kudus. Sesembahan kepada sakramen Maha Kudus. Orang itu butuh sarana. Butuh sesuatu Yang membantu sehingga doa kita membumbung bagaikan dupa. dalam bentuk wiru dan apa? Ya, Ini dalam bentuk wiru dan dalam bentuk dupa. wiruk dan dupa. Nah, di sini di depan kita Yang harumnya sudah mewangi dari awal. harumnya menembus Teks ruang tadi dan ya. waktu. Ternyata ada Ada dupa harum alami hati kudus. Nah, jadi dupa harum alami hati kudus itu apa? Ini adalah salah satu produk dupa yang dimana ini local pride asli Klaten. Yes. Asik. Jadi buat bapak ibu atau teman-teman penonton yang mungkin bisa pengurus gereja, wilayah lingkungan, atau mungkin rumahnya ingin mengkoleksi dupa dan biru. Ini dupa yang sangatlah apa ya, wanginya itu autentik dan juga harum semerbak ya nggak? Wanginya berbeda dengan dupa-dupa yang lain. Betul. Karena apa? Karena dupa ini harum alami, udah harum alami, hati kudus lagi ya nggak? Udah harum alami. Di mana kita bisa dapat dupanya, Frater? Nah, tentu kita bisa mendapatnya di berbagai tempat, Dan kecuali toko Madura. Iya betul Nah, dong. Pom bensin. ada salah satu apa sih? Apa? Terobosan yang dilakukan oleh Iya. ownernya nih. Jadi penjualnya. ini buat teman-teman yang mau order, tidak usah repot-repot kemana atau tanya kemana, tinggal scan saja barcode yang ada di sini. Diarahkan, nah dari Klaten, tapi Anda tidak harus ke Klaten. Dan kalau tadi kita bicara kopi ini untuk membantu kita, menemani kita menikmati Merapi. Asik kalau Nah, dupa. sekarang dupa ini membantu kita untuk indah dan sampai pada Tuhan melalui liturgi. Dan doa. Kan Kita main rima nih, I-nya tuh kita nyari I gitu. Oh nyari I-nya. Liturgi. Oh iya siap. Oke, jangan lupa di order. Jangan lupa di order sambil langsung aja. ngopi, sambil mendupa juga boleh. Nah, jangan lupa apa Bisa tadi namanya? Dupa harum alami hati, Hati kudus. Kudus. Bisa cek Instagramnya juga ini, langsung order di sana. Buat romo-romo Genzi dan misinar-misinar Genzi, frater-frater Genzi ini cocok, baunya Genzi banget. Begitu. Itu gimana? Aku juga ngawur aja, yang penting namanya juga podcast pertama. Oke, kita kembali lagi bersama Marcel dan juga Mas Ojing Iya, Frater. Kalau masih saya di ngepromosiin Madura. kalian boleh gak sih? Apa tuh? Kayak smooth banget gitu maksudnya gitu, kayak dipromosiin buat kalian MC. Kalau ibu-ibu bawa sekalian ada acara gitu butuh MC nih berdua nih kayaknya. Oke banget, smooth banget barusan masuknya. Thank you. Yuk, lanjut. Terima kasih Marcel ya. Lanjut Ter. Panggilan saya goyah. Oke, kita kembali ke film Adore. Tadi sampai mana sih? Sampai guling-guling. Iya, ya? guling-guling. Sampai guling-guling. Tadi menarik juga adalah selain hal-hal yang seru-seru nih, kita udah sangat seru nih di Lumayan. berapa menit nih? Di 29 menit ini kita cukup seru. 29 menit ya. Udah. Nah, tadi dikatakan kembali ke soal 1111. Oke. Jadi dikatakan secara perannya harus dilakukan sekali karena beberapa sangat berat. Dan pada hari H memang orang-orangnya baru ada yang sekali mulai jadi ngekru. Iya.
harus sekali jadi karena paginya untuk misa dan lain-lain. Nah, kita akan membongkar apakah ada beberapa hal yang sebenarnya tidak mulus hingga satu-satu itu Iya. tidak terlaksana dengan baik. Apakah ada ini gerunjalan-gerunjalan? Gerunjalan. Ya ini yang ringan-ringan aja. Iya. Jadi filmnya tuh kan kayak perfect. Mesti orang melihat ya sudah. Iya, film berat ini ya. Berat lilinnya nyala sendiri. Bisa sendiri. Lampunya merah biru. Nangisnya oke. Nangisnya oke. Tapi pasti kan di Bali itu kan ada ya cerita lah ya sampai pagi gitu. Nggak mungkin lah sekali jadi gitu. Bagaimana? Marcel, Mas Ojing? Mungkin dari saya dulu. Silakan. Karena kalau adegan rasa yang dalam itu ketika diulangi tidak pernah sama. Dan biasanya itu yang paling bagus itu yang pertama. Nah ini boleh cerita yang yang aneh-aneh enggak? Boleh. Nanti ada proses editing kok Mas. Tenang. Ada proses editing. Bahwa pas adegan berat ya ketika adegannya sebuah penyesalan dari Yanto yang luar biasa itu karena kesalahan di masa lalu. Sel, iki kudu wantik wansut Sel. Soalnya dibaleni meneh, kuwi iki mesti ora tekan rasane. Oke Mas, siap. Nah, saya butuh persiapan 5-10 menit untuk itu. Tiba-tiba udah oke nih, cut. Ternyata sebelum di-cut ada sesuatu yang bocor dari luar. Iya. Hati. Aku nggak tahu yang paling yang dibayangkan Marcel itu seperti itu dan di hatinya kayak apa itu loh. Aku bayangin. Itu juga benar. Gak cuma hatinya Marcel itu. Hati semua orang yang ada di dalam itu. Dan benar ya. Umpatan-umpatan batin. Oke. Nah, ini ketika diulangi rasa tidak sampai, terus tekniknya sampai. Akhirnya yang dipakai itu adalah yang pertama take. Karena lebih oke, lebih rasanya masuk, terus lebih mencerminkan kedalaman. Dan akhirnya itu karena kepintarannya Marcel dan Odi diakali supaya hal sesuatu yang kesalahan yang tidak disengaja itu akhirnya tertutupi atau tersamarkan dengan sesuatu yang luar biasa. Dan pasti orang nggak tahu itu. Ya, cuman yang tahu-tahu aja. Iya, tahu. Yang di dalam set aja. Makanya di luar juga nggak denger. Itu jujur saya ada di dalam set. Saya juga di dalam set kita. Jadi Tentu waktu itu tanya ke sutradaranya. Sutradaranya. Perasaannya ketika tiba-tiba monitor. Karena saya mendengar bisikan ada umpatan di batin ini. Dan tidak layak tayang untuk kita sampaikan di sini. Yuk tanyakan ke Mas. Gimana Bang? Itu kan one Ini take menarik loh Bang. harus one take oke Sel itu Sel. Tiba-tiba. Udah prepare 5-10 menit, Mas Oji udah dapet rasanya. Action, mulus ceder. Itu gimana perasaan Sel? Ya sudah diterima saja Pak bagaimana. Tapi sering nggak ngalamin kayak gitu di proses syuting lainnya? Apa baru ini yang paling ceder? Baru ini. Baru ini apa udah dapet rasa. Iya, coba baru ini. Karena beberapa film ke belakang itu tuh emang Mas Ojing udah sering kali jadi bercandaan kami berdua lah. Karena setiap film yang kami berdua bikin itu tuh selalu ada satu shot di mana kamera tuh dari atas, top shot gitu, bener-bener top shot gitu. Terus Mas Ojing akan rebahan di bawahnya. Selalu seperti itu. Itu dimulai dari kalau nggak salah Rumah Manyar. Kalau teman-teman nonton semua film untuk satu abad. Itu pertama kali dipakai. Terus setelah itu semuanya jadi punya kayak jadi semacam signature-nya gitu lah. Ciri khas ya. Ciri khasnya gitu. Jadi setiap film itu selalu kayak gitu. Dan setiap kali ada shot kayak gitu, itu tuh shot yang adegannya itu paling berat. Dari segi pemain atau dari segi teknis? Pemain. Teknis kan karena ya udah pasang di atas gitu, tinggal gitu. Dari segi pasti selalu soal bagaimana karakter yang diperankan Mas Ojing tuh nangis di bagian itu. Entah nangis atau memang dinamika batinnya lagi berat. Jadi antara dua itu top shot terus gitu. Dan setiap kali ngerjain itu tuh semuanya selalu steril, set tuh steril. Biasanya di set tuh bisa 10 orang, 8 orang beneran di belakang kamera gitu. Ketika pengerjaan itu bisa hanya 3 orang aja gitu. Jadi aku emang nahan banget kru untuk nggak banyak-banyak masuk. Cuma kemarin tuh aku lupa karena apa ya? Kita akhirnya juga banyak di dalam kan. Iya, itu dalam. Nah,
lupa ke kontrol yang di luar. Ketik tiba-tiba kenapa ada suara hati masuk? Ini dari mana? Bocor. Mana pas lagi? Itu Bagus perfect sekali loh, itu. iya kan? Iya. Perfect loh Mas Ojing. Itu Kelas 3-2. Halo Selma. Itu ya. itu mungkin Yesus kan tokoh juga tuh di depan Iya. tuh. Siapa yang harus- Mungkin Yesus juga ya masa mau ngumpat ya. Empat Mas ya. Dilemanya Ya, jadi- emang gede banget karena kalau di-cut akan sangat nggak enak sekali di Mas Ojing perasaannya akan sangat gantung banget kan. Jadi belum bener-bener full release tense-nya udah harus di-cut. Tapi kalau nggak di-cut juga ini tuh akan ngomong terus gitu. Oke. Dan aku juga nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa kayak Ya, hatinya betul, diambil. Aku juga ngomong gitu malah akan semakin terdengar parah bocor di mic kita kan, mic produksi. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ya udah selesai terus juga akan mendekat ke Mas Ojing. Terus boleh tolong sekali lagi nggak? Ternyata yang kedua juga nggak optimal. Untungnya the magic of cinema bisa diakali dan hilang. Tadi kan Frater kan juga menyinggung tentang kru yang memang beberapa kru, Ya, ya. berapa ya? Itu kita ada berapa kru sih waktu itu? Ada berapa kru? Belum nyampe nggak ya? Nggak nyampe ya? 7 dan itu nggak semuanya punya basic dan atau punya pengalaman syuting. Ya. Karena yang baru pertama kali dan sebagainya. Ya, betul. Gimana saya kerja sama orang yang memang nggak punya basic film dan juga baru pertama kali? Susah nggak? Kalau dibilang kalau yang untuk Adore ya susah sih enggak karena untungnya yang terlibat pun juga teman-teman nongkrong, maksudnya teman-teman akrab juga dekat sering ngobrol dan ngerti ini kan ya bagaimana orang soal secara kasar bisa kerja atau nggak bisa kerja itu kan kelihatan dari bagaimana dia jalan, bagaimana dia menjabat tangan itu udah kerasa gitu. Jadi ketika kenalan dan akhirnya bisa ngelihat dari situ itu udah kayak yakin deh gitu. Atau intuisi aja, intuitif untuk ngajak. Terus akhirnya juga ya puji Tuhannya teman-teman memberikan yang terbaik dan jauh lebih baik dari ekspektasi saya. Jadi kayak nggak ada kendala apa-apa sih. Dan menarik sih kayak baru pertama kali kan, kayak pertama kali terus bisa bikin menurutku sangat luar biasa itu. Dan Mungkin saya nambahkan. geser dulu. Nah. Ya, saya nambahkan bahwa saya punya keyakinan juga yang mungkin sering tak omongkan ke Marcel bahwa ketika kita kompak di luar produksi hampir dipastikan produksi juga akan lancar gitu loh karena ketika saya berpengalaman untuk di luar komunitas ini yang belum sama sekali kenal dengan kru dan pemainnya, itu pasti ada sesuatu yang mengganjal itu. Entah berapa persen, entah 10%, 20%. Tapi di Adore itu, atau di film-film diproduksi oleh Kemonalian, itu akan sangat all out untuk bermainnya gitu loh. Sesuai takaran, terus ekspresi juga pas, terus dialog juga pas. Dan mungkin bahwa doa sembah bekti kuwi, saya mengucapkan tidak tak gawe-gawe ya. Jadi seolah-olah susah itu benar-benar susah karena tidak bisa ngampet gitu. Dan Marcel sudah mati-mati Mas ditahan loh, raiso. Jadi itu bukan puncak ya. Jadi awal itu sebenarnya kalau di Adore itu adalah Mas, neng samene ya Mas ya, ojo nangis sih Mas. Tidak bisa ditahan, apalagi kalau yang kedua itu ya. Itu benar-benar bener-bener kayak nggak acting gitu loh. Jadi tiba-tiba masuk set langsung gitu loh. Akhirnya karena sudah keasikan aku masuk ke dalaman tidak dekat sama Marcel dan hasilnya ya kayak gitu. Dan adegan itu Salamara itu yang membuat saya tuh melihat itu kok isih terenyuh ya padahal aku main loh. Itu sing luar biasa ya, film yang saya mainkan sendiri kok isih membuat saya sebagai aktornya itu isih terenyuh gitu loh. Oke. Ini juga mungkin pertanyaan yang sering terucapkan oleh penonton Adore. Mungkin bisa Fatur juga bisa jawab, lo Marcel atau Mas Ojing. Jadi kenapa kan kita di ruang adorasi itu kan menyembah hati kudus Yesus ya. Tapi kenapa doa yang dibawakan doa sembah bakti. Nah itu beberapa penonton yang habis nonton itu juga ada pertanyaan cukup banyak tentang itu. Mungkin bisa dijawab. Tadi Mas Ojing menjawab salah satu tentang yang Mas Ojing itu kan memerankan Yanto, di mana Yanto itu orang yang ya tidak pernah ke gereja, bahkan tidak ke gereja, nggak doa mungkin, sehingga yang dia ingat sembah bakti. Dan sembah bakti itu ya kita tahu
doa yang paling pendek salam Maria itu, paling pendek, dan ya di samping itu masih ada faktor lain seperti kedekatan dengan ibu dan lain-lain. Tapi yang tadi yang disebut Marcel itu penting soal monstran sebagai Ibu Maria. Oke. Jadi ketika kita berada di adorasi, kita tidak pernah hanya benar-benar saya dan Yesus, ya, tapi ada Maria di situ, yaitu monstran yang menunjukkan. Maka sembah bukti ada di situ. Itu mungkin kalau dalam porsi frater ya, dalam porsi writer and director mungkin ada tambahan. Kembali soal bagaimana yang ingin diangkat adalah manusia yang mengorbit begitu jauh dari pusat rahmat. Namun perasaan rindu itu begitu membebani sehingga ada perasaan untuk pengen kembali dekat, tapi terlanjur merasa tidak punya wajah dan kalah, sehingga meminta tolong bantuan sang bunda untuk bersedia menjadi jembatan yang kembali menghubungkan. Berangkatnya dari situ gitu, soal bagaimana jauh lebih dalam lagi adalah soal bagaimana tadi Mas Ajeng bercerita soal karakter Yanto itu seperti apa. Mungkin bisa dimaknai atau bisa dipahami sebagai bahwa tindakan-tindakan nakalnya Yanto adalah soal bagaimana dia nggak punya ruang untuk mengekspresikan cinta, karena mungkin dia nggak kenal cinta itu apa. Karena mungkin tidak pernah mendapat, tidak pernah merasa cukup, tidak dicukupi, maksudnya tidak pernah dicukupi dengan baik, sehingga selalu punya gestur untuk nyari cinta itu apa, bahkan asing sama itu dan nggak bisa ngasih cinta itu ke diri sendiri. Makanya selalu punya tadi istilahnya Mas Ojing kan dengan petualangannya dia, kedebak-kedebuknya seperti apa gitu. Itu mendorong karakter Yanto, saya rasa, untuk kembali ngetuk sebenarnya cintanya dia didapat tuh paling dekat sama siapa. Jadi saya selalu percaya ya, seburuk-buruknya atau setidak baiknya manusia pasti punya pengalaman cinta yang selalu melekat dan gak pernah lepas dari dia gitu. Cuma seringkali kan itu tersamarkan oleh hal-hal lain, itu seringkali terdistraksi, manusianya terdistraksi dari hal itu, jadi lupa bahwa sebenarnya di dalam tuh masih ada kok kayak gitu. Dan ketika Yanto dalam keadaan paling terpuruknya, semuanya jadi serba autopilot, mungkin itu yang akhirnya muncul keluar dan mendorong dia untuk nyari lagi cinta itu apa, dan menggunakan bahasanya kasar sekali, tapi mencoba untuk meminta bantuannya kepada sang bunda gitu. Cinta pertama yang pernah dia kenal. Dan akhirnya memang Adore bukan hanya sekadar genre film rohani atau apalagi horor, bukan juga untuk sekadar memenuhi kebutuhan kongres waktu itu, malah Adore dulu baru ditawarkan ke kongres dan kita masuk. Adore cerita tentang banyak hal, dan bahkan ketika kita bertanya tentang sembah bukti, pilihan doa Yanto, ada penjelasan psikologisnya, ada penjelasan soal imannya, tentang Marianya, dan sedemikian kaya Adore. Dan akhirnya saya pengen kita menutup sesi kita. Sebelum ditutup masih belum menutup. Ini ada satu pertanyaan juga ini. Oh masih ada. Mewakili umat sekali ya Pak? Di kredit ya. Di kredit kan ada suara humming. Oke ya. Oh Kawula menika. Iya, saya malah lupa. Itu kan yang nyanyi ada Mbak Dia sama Romo Kristanto. Iya. Gimana perasaanmu Sel? Mendirect Mocis untuk rekaman. Gimana? Benar itu. Iya menarik. Saya sejujurnya ya waktu itu ya, jelas sekali saya tegang, makanya saya lempar ke Odi. Ot, tolong ya Ot. Nah, musikalitas saya kan buruk. Nah, tolong ya Ot diurus. Saya cabut. Karena suara Mocis itu kan bagus ya. Iya. Umat sudah memvalidasi. Iya. Sama Marcel cuma disuruh humming. Iya. Kan kurang ajar banget kan ini. Iya kurang ajar. Kalau ini bukan ucapan pribadi, ini tidak dalam tanggung jawab komunalian. Pasti saya edit. Privilege editor ini. Susah ini kita sebagai host nih.
Lanjut tuh kita Oke. ke Flutter. Mau Kita apa? closingan supaya tidak terlalu panjang. Silakan Flutter. Kita pengen menutup dengan meminta pesan Ya, dari dua orang ini. Mas Ojing. Dari Mas Ocing yang memerankan Yanto. Maka kita pengen sepatah dua patah kata sebagai Yanto kepada mereka yang menonton Aduri. Ngomong apa? Pengen ngomong apa nih Mas Yanto? Bersyukurlah senantiasa apapun yang sedang terjadi. Bersyukurlah Senantiasa dengan apapun yang terjadi. Wah, iya. Makasih Yanto. Makasih Yanto. Nah yang kedua ini dia Marcel. bukan tokoh. Bukan Dia tokoh. Nah, ada tadi tokoh-tokohnya kan banyak, banyak. tuh karakternya. Ada Yanto yang Yanto, kelihatan. ada Lalu Sakramen Mahkudus, Sakramen Mahkudus, Yesus, Ruang kemudian Adorasi, Ruang Adorasi, Bunda Maria, Monstran, kaki. Nah, sekarang saya mau tanya Marcel. Saya tidak mau tanya tentang karakternya Iya. sebagai karakter dari banyak itu. Kita menambah tadi ada 5 ya. 5. Karakter ke-6. Iya, yaitu Yaitu- Dinklage Adorasi. Bukan dong. Kalau itu yang ke-6 berarti yang ke-7. Oke, yang ke-7. Mau Dinklage. Iya, silakan. Sebagai kamera. Semua orang menjadi saksi dari Yanto yang bertemu dengan macam-macam karakter itu. Kita tadi udah bahas bagaimana tanggapan macam-macam penonton umat tentang sembah bekti, tentang horor. Iya. Nah, sebagai kamera, maka sebagai sesama dari para penonton, mau ngomong apa Sel? Bukan sebagai director, writer, karakter, tapi sesama buat penonton. Bahwa siapapun manusia yang kita hadapi, apapun yang terjadi dengan dia, saya rasa hal pertama yang harus dilakukan adalah soal mendengarkan dan mau memahami. Bagaimanapun yang terjadi, bagaimanapun yang dilakukan, setiap hal, sekali lagi setiap manusia selalu punya pengalaman cintanya. Mas, terima kasih Marcel. Dalam sekali. Semoga tadi ke record ya. Ke record, iya. Dalam banget ini. Cuma ngomongnya bisik-bisik banget itu. ASMR. Oke, thank you Thank you, Mas Ojing, Marcel. Mas Thank you Mas Ojing sudah datang di episode pertama kita. Di Eslog. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti Komunalian. Iya. Baik di Instagram @kami.komunalian dan juga channel YouTube Komunalian. Iya, di sana ada beberapa karya macam-macam termasuk eslog kita dia di sana. Lagi terima kasih Mas Ojing dan Thank you. Marcel. Dan sampai jumpa di next episode. Nah, Sinema lewat obrolan dan gemar. Terima kasih. Yeay.